para sepuh bini sepuh, para jamaah pecinta majelis rutinan di Masjid Nurul Huda yang kesemuanya sangat kami muliakan dan kami cintai rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali majlis kita pada malam hari ini dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada malam hari ini alhamdulillah kita telah memasuki malam 1 Zulhijjah atau tanggal 1 Zulhijjah. Hari pertama di 10 hari yang pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Hari-hari yang istimewa di sisi Allah dalam beramal soleh. Hari-hari yang dimana amal soleh sangat dicintai oleh Allah. Pun begitu juga sebaliknya, hari-hari di mana kebalikan daripada amal soleh, amal keburukan, kemaksiatan paling dibenci atau dimurkai oleh Allah. Maka pada kesempatan malam pertama ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kita sama-sama berdoa menyambut tanggal 1 Dzulhijjah. Karena ada anjuran bacaan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat hilal atau bulan pada hari pertama atau kedua atau ketiga dari bulan Dzulhijjah. Mari kita baca bersama, diikuti saya dulu terus jamaah, nggih. Ini eman karena bertepatan malam hari ini malam pertama. Diikuti saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbuhu wa tardahu rabbuna wa rabbukallah. Allahumma ij'alhu hilala yumni wa rushdin. Amantu billadhi khalaqaka fa'adalaka tabarakallah ahsanul khaliqin. Hilalu khairin wa rushdin. Hilalu khairin wa rushdin. Hilalu khairin wa rushdin. Amantu biman khalaqaka. Amantu biman khalaqaka. Amantu biman khalaqaka. Alhamdulillah alladzi dhahaba bi syahri dzil qa'dah wa jaa'a bi syahri dzil hijjah. Hasbiyallahu wa kafa. Sami'allahu liman da'a. Laisa wara'ahu muntaha. Man tawakkala 'ala Allah kufiya. Wa man i'tasama billahi najah. Allahumma farajukal qarib. Allahumma sitrukal hasin. Allahumma ma'rufaka
al-qadim. Allahumma awaidukal hasanah. Allahumma ata'ukal hasanu al-jamilu ya qadimal ihsan ihsanukal qadim ya daimal ma'ruf ma'rufukad daimu la ilaha illallah adadal layali wad duhur la ilaha illallah adadal ayyami wasyuhur la ilaha illallah adada amwajil buhur la ilaha illallah adada ad'afil ujur la ilaha illallah adadal qatri wal matar la ilaha illallah adada awraqis syajar. Sekedarnya saja dibaca di pada kalimat tersebut. Insyaallah nanti PDF-nya dikirim ke salah satu jamaah masjid, mungkin ada grup, nanti bisa disebar nggih. Biar bisa diamalkan setiap hari bacaan-bacaan yang disusun oleh para ulama. Untuk apa? Untuk mengisi, menghiasi hari-hari yang mulia, pahala yang mendatangkan cinta Allah melimpah ruah, agar kita dapat meraihnya. Amin ya rabbal alamin. Di antara yang dianjurkan bacaan-bacaan di 10 hari pertama, Bapak Ibu, di samping tadi yang kita baca la ilaha illallah adada, ya, kalimat-kalimat yang lain, dianjurkan juga membaca kalimat 10 kali atau 100 kali setiap hari selama di 10 hari yang pertama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang pertama. Yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan somadan lam yattakhid sahibatan wala walada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan somadan sampai hasbi Allah wa kafa yang tadi dibaca, kemudian la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi nanti dikirim setelah pengajian ini di nomornya Mas Rival, apa Bang Haryono dan lain sebagainya yang punya, bisa dikirim ke sesama jamaah. Nanti jamaah bisa minta, okay? Baiklah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa luar biasanya amalan-amalan yang terdapat di dalam 10 hari yang pertama di dalam bulan Dzulhijjah ini. Di antara amalannya zikir-zikir dan doa yang tadi kita baca, okay? Yang kedua, puasa. Puasa. Mulai kapan puasanya? Mulai besok pas hari Senin. Yang kuat 9 hari. Yang tidak kuat diambil poin-poinnya, Senin, Kemis, habis itu tarwiyah, Arafah. Pokoknya yang paling afdol amal soleh tanggal 1 sampai tanggal 9, ya, semuanya afdol. Tapi kalau mau paling afdolnya tanggal 1 sampai tanggal 9, tidak meninggalkan amal soleh lainnya, usahakan ada ibadah puasa yang dilakukan, okay? Kalau tak semuanya diambil Senin Kemis 8-9 atau tarwiyah Arafah. Kalaupun Senin Kemis berat karena pekerja berat, diambil tarwiyah dan Arafah. Paling sedikit Arafah jangan ditinggalkan, karena itu yang paling afdol, ya. Dikatakan paling afdol karena puasa itu perbuatannya Allah, sifatnya Allah. Allah tak makan, Allah tak minum, Allah tak beranak atau diperanakkan, ya. Makanya orang yang puasa tidak makan, tidak minum, tidak boleh hubungan suami istri, niru akhlaknya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang puasa ini adalah orang yang niru perbuatannya nabi-nabi.
niru perbuatannya orang-orang soleh yang sangat senang sekali dengan amalan puasa, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya lagi, kenapa kok paling afdol? Karena pahalanya yang begitu besar, sampai dikatakan yang pernah dan sering kita dengar hadisnya dalam hadis qudsi, kullu hasanatin, setiap satu kebaikan nilainya 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhifin, bahkan dilipat gandakan menjadi berapa? 700 kali lipat. Setiap satu kebaikan bisa jadi dilipat gandakan 700 kali lipat. Nah, seperti ini semua kebaikan kalau kita lakukan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, tidak cuma 10, bisa 700 kali lipat. Ya, di samping yang paling hebat dicintai oleh Allah, itu semua amal soleh. Illa siyam, kecuali puasa. Lihat, puasa mendapatkan kekhususan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya, kecuali puasa itu bagian saya dan saya sendiri yang akan membalasnya. Karena inilah ulama berpendapat paling afdolnya ibadah, ya, kebaikan yang kita lakukan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah adalah puasa. Hal tersebut diperkuat juga dengan pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, diperkuat dengan pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan paling afdolnya amal soleh dari semua amal soleh yang afdol dilakukan di 10 yang pertama itu adalah puasa. Okay? Puasa. Hal tersebut diambil daripada dalil sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tadi disebut. Yang kedua, dalilnya ini. Dalilnya beliau ini, Bapak Ibu, nggih. Biar kita semakin mantap mengamalkan puasa khususnya. Wa minha qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam selain yang tadi kullu hasanatin an fadli siyam misana, tentang keutamaan puasa di bulan Dzulhijjah. Apa katanya? An Hafsah, dari Sayyidah Hafsah, putri Sayyidina Umar, istrinya Nabi. Qalat, berkata, arbaun, ada 4 perkara lam yakun yada'ahunna, yang hampir tak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, ya. Berarti kalau hampir tak pernah ditinggalkan hukumnya sunnatun muakkadah. Ya, sunnatun muakkadah. Apa itu? Yang pertama, siyamu Asyura, puasa di tanggal 10 Muharram. Yang kedua, wal asru Dzulhijjah, dan 10 hari yang pertama maksudnya 1 sampai 9. Rasulullah itu puasanya 9 hari. Cuma hadis yang terkenal tarwiyah sama Arafah. Tapi Rasulullah sendiri puasa 9 hari, 1 sampai 9. Tapi Rasulullah menyebutkan secara khusus hadisnya tarwiyah sama Arafah, menunjukkan jangan sampai ditinggalkan sama sekali, ya. Walaupun tidak bisa melakukan semuanya, diambil salah satunya. Ternyata baginda Rasul tidak meninggalkan puasa ini walaupun sunnah hukumnya, ya. Menurut pendapat para ulama, wa salasatu ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15 tak pernah ditinggal sama Rasulullah. Wa raq'ataini qoblal ghadati, dan yang tak pernah ditinggal sama Nabi daripada amalan sunnah, sholat sunnah fajar, sholat sunnah sebelum fardu subuh. Itu yang tak pernah ditinggalkan oleh Nabi dari amalan-amalan yang disunnahkan. Nah, terkait dengan 10 hari pertama yang amal soleh amat sangat luar biasa di dalamnya, diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa katanya beliau, ma min ayyamid dunya, tidak ada hari-hari di dunia ini, ayyamun, hari-hari, ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyuta'abbadu lahu fiha, ya, ketika dilakukan ibadah di hari-hari tersebut, daripada
ayyamil asyar, 10 hari yang pertama di dalam bulan Dzul Hijjah. Wa inna siyam, nah ini penguat juga dalilnya puasa. Wa inna siyam yaumun fihi, dan sesungguhnya puasa 1 hari di 9 hari itu di bulan Dzul Hijjah itu 1 sampai tanggal 9, 1 hari puasa di hari-hari tersebut la ya'dilu, sebanding siyamus sana, puasa 1 tahun. 1 hari Pak nilainya seperti puasa setahun. Saking hebatnya ya, saking hebatnya daripada puasa 10 hari pertama di bulan Dzul Hijjah. Walailatin fiha, dan malam-malam di dalam 10 hari tersebut kalailatil qadar, seperti malam-malam Lailatul Qadar. Tak dirahasiakan. Kalau Ramadan masih dirahasiakan, kapan tak ada yang tahu. Kalau tahu kedapatan seperti sholat ibadah 83 tahun atau 1000 bulan. Lah kalau ini dikasih tahu sama Nabi Muhammad mulai pertama sampai tanggal 10, maka jangan ditinggalkan sama sekali. Contoh sholat malam, ambil 2 rakaat, tahajud, witir 1, itu udah paling sedikitnya sholat malam ya. Tak mampu, jangan ditinggalkan isya berjamaah sama subuh berjamaah ya, karena memang betul-betul istimewa ya. Perawinya banyak sekali di sini menunjukkan kuatnya hadis ini para rawuh. Wal murad bil asri huna al ayyami tis'a min awwali dzil hijjah ya. Yang dimaksud tadi 10 hari ya. 10 hari puasa di sini adalah tanggal 1 sampai tanggal 9. Begitu kata keterangan di dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, menukil beberapa hadis tentang hadis keutamaan 10 hari yang pertama di dalam bulan Dzul Hijjah, dan diperkuat dengan sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bunyi sabdanya? Ma min ayyam, tidak ada hari-hari, min ayyamid dunya ya, tidak ada hari-hari ya, sudah ini okay. Yang riwayat yang lain adalah ma amila bnu adamah ya, ma amila bnu adamah fi ayyamin afdalu minhu fi asri dzil hijjah. Tidak ada amal perbuatan di hari-hari yang lebih afdal daripada 10 hari pertama di dalam bulan Dzul Hijjah ya. Tidak ada amalan yang paling afdal, bahkan dalam riwayat yang lain ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min hadil ayyamil asyar, melebihi daripada 10 hari yang pertama di dalam bulan Dzul Hijjah. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah bisa mengalahkan keutamaannya, tidak juga jihad fi sabilillah, kecuali katanya Nabi, rajulun kharaja bi nafsihi, seseorang yang keluar dengan jiwa, raganya, wa malihi, dan hartanya fi sabilillah, perang di jalan Allah, summa la yarji, kemudian dia tidak pulang, min dalika bi syai', tidak pulang dengan dirinya, dengan hartanya, hanya namanya saja mati di jalan Allah. Mungkin ini katanya baginda Rasul yang membandingi. Kesimpulannya menunjukkan istimewanya amalan tersebut. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, ini untuk menyambut malam pertama agar kita kembali segar, kembali termotivasi dengan keutamaan-keutamaan yang luar biasa ini. Dalam keterangan yang lain terkait dengan keutamaan puasa, berdasarkan sabda baginda Rasul, man soma salasata ayyam min syahri haram, barang siapa yang berpuasa 3 hari saja, diambil 3 hari
dari bulan haram termasuk Dzulhijjah ini, yaitu hari-hari apa? Khamis, Jumat, Sabtu, maksudnya Kamis, Jumat, Sabtu, puasa, okay? Nah, ini masuk semua nanti ini. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 9 masuk itu Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti Kamis besok, Jumat besok, Sabtu besoknya itu masih masuk di 10 hari yang pertama, eman, ya. Apa kata baginda Rasul? Kutibat lahu iyadatan sab'i mi'ati sanatan. Barang siapa yang berpuasa selama 3 hari di hari atau bulan-bulan haram, yaitu hari Kamis, Jumat dan Sabtu secara berurutan, maka akan ditulis baginya pahala ibadah selama 700 tahun. Nggih. Rawahul Baihaqi. Yang meriwayatkan hadis ini Imam Al-Baihaqi. Kamis, Jumat, Sabtu. Nggih. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkan amalan tersebut. Kemudian di dalam hadis yang lain diterangkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, disabdakan oleh baginda Nabi terkait dengan keutamaan puasa tarwiyah. Saumu yaumi tarwiyah, kata Nabi, puasa 1 hari di hari tarwiyah kafaratu sanatin, melebur kesalahan 1 tahun yang telah berlalu. Wa saumu yaumi arafah, sedangkan puasa di hari Arafah kafaratu sanataini, menghapus 2 tahun sebelum dan sesudah. Jadi 2 tahun itu setahunnya, 1 tahun yang pertama sebelumnya, 1 tahun yang kedua sesudahnya. Bahkan ada ulama yang mengatakan siapa yang diizinkan oleh Allah bisa mengamalkan puasa ini, puasa Arafah khususnya, berarti dia sudah menjaminkan dirinya, umurnya kepada Allah. Artinya insya Allah nikmati mon mate tepat di tahun sesudahnya, sebelum datang lagi Dzulhijjah, matinya dijamin insya Allah husnul khotimah. Kenapa? Katanya para ulama, dia berada di jaminan ampunan Allah. Enggak masuk akal kan? 1 tahun kan jaminannya, 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah. Berarti mon kita datang bulan Dzulhijjah lagi, ki beda dalam jaminan ampunan Gusti Allah. Berarti di situ katanya ulama, orang ini akan dijaga oleh Allah selama tahun-tahun atau bulan-bulan di tahun tersebut. Nyaman apa tak nyaman, Pak? Nyaman kan, Pak? Umpamana mate, geng jo minta mate dulu. Ya, jangan minta mati dulu. Ya, nikmati ibadah, nikmati hidup dengan ibadah kepada Allah. Karena nikmatnya ibadah kepada Allah itu ya di dunia ini. Di akhirat nanti ada ibadah, tapi tidak sama sudah seperti di dunia. Ya, cuma nikmatnya ibadah itu ya ketika hidup di dunia itu paling nikmatnya nikmat ya. Kenapa? Tantangannya banyak. Kalau di akhirat sudah tidak ada tantangan sudah, Pak. Iya, tidak ada tantangan di akhirat itu. Sudah tinggal terus, sudah nyambung terus, nikmat terus bersama Allah Subhanahu wa taala. Keng nyamana tak ibadah pada nak dunia nekat retan, tapi bakun ibadah orang. Nanti ada perkumpulan dengarkan bacaan ayat-ayatnya Allah yang dibaca oleh Nabi Daud ya. Suaranya yang merdu, yang indah. Kalau di dunia ini suara korek yang terindah itu Syekh Abdul Basit. Ya, itu yang terindah itu. Tingkat dunia. Syekh Abdurrahman Sa'idi, nah itu nyaman di teretan. Montilawanya. Kalau tartilnya Syekh Sudes, Syekh Suhren ya. Saat Gomir macam-macam itu yang enak-enak suaranya. Tapi kalau sama Nabi Daud, Nabi Daud ya, Nabi Daud yang luar biasa dalam hal mukjizat
Suara. Kanjeng Nabi beb. Cok ibitong boleh mon Kanjeng Nabi pon. Tak dimasukkan karena sudah itu babonnya, katanya orang itu babonnya. Bagaimana nanti kita langsung dengarkan suaranya Nabi Muhammad? Kita aja dengarkan hadis-hadisnya Nabi Muhammad, hati, pikiran, odik kabi kan yang kiba. Allah kepingin ngamalkan. Makanya kita minta sama Allah semoga kita bisa mengamalkan. Hadis berikutnya An Anas, dari sahabat Anas. Nah ini nih khodimnya Rasulullah, ini pembantu pelayannya Rasulullah mulai kecil umur 10 tahun. Ya, kana yuqalu, katanya Anas radhiyallahu an, ya, pernah yuqalu, ya, dikatakan fi ayyamil ashr, tentang hari-hari di 10 hari yang pertama, kulla yaumin bi alfin, setiap hari Pak Bu, bukan cuma dicintai oleh Allah, satu kebaikan setiap harinya. Jadi Anas ini pernah mendengarkan, kan beliau cuma bilang kana yuqalu, pernah dikatakan katanya, berarti dia pernah mendengarkan ucapan Nabi Muhammad, iya, secara khusus, sehingga Anas berani meriwayatkan hadis ini. Kana yuqalu fi ayyamil ashr, pernah diucapkan di dalam hari-hari 10 itu nilainya kulla yaumin bi alfin, setiap harinya nilainya 1000, ya, 1000 kali lipat. Wa yaumu arafah, sedangkan nanti puncaknya kebaikan ibadah apalagi puasa di hari Arafah bi asyri alaf, kebaikannya kelipatannya 10.000 itu. Puasa masih illa siam, puasa lebih hebat lagi. Kalau amal solehnya saja 1000 setiap harinya, di hari-hari selain Arafah, masuk Arafah 10.000, puasa lebih hebat dari semuanya itu. Gimana ya? Tidak tahu sudah. Ya mungkin di dunia itu kan ujian bagi kita, sehingga tidak semua bisa melakukannya. Yang melakukan sukses, ya sukses. Ujiannya sukses melawan hawa nafsu, melawan bisikan setan. Tak usah puasa, sunnah, tak apa-apa, tak dosa. Kan biasa setan ini kadang menghembuskan koyok-koyok api, tapi nyatanya merugikan kita. Kenapa sebabnya? Ini hari-hari jarang-jarang kita ketemu, betul? Kalau Senin Kemis sering, iya kan, sering dalam setiap minggu. Kalau 3 hari setiap bulan, kalau ini jarang-jarang, setahun sekali, makanya godanya lebih berat. Loh, saya biasa, saya alhamdulillah Bib sudah biasa, berarti sampean sudah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Neka dipertahankan para Bu, okay? Niatnya bagaimana? Ya itu niatnya dia. Yang penting niat, jangan sampai salah ya. Nawaitu shauma godin, tetap kata-kata shauma godin itu disebut ya. Nawaitu shauma godin an adai, kalau Ramadan kan fardi ya kan. Kalau sunnah an adai sunnati ya. An adai sunnati. Kalau Ramadan kan nawaitu shauma godin an adai fardi kan gitu ya. Nah, kalau sunnah nawaitu shauma godin an adai sunnati. Ya. Sunnati bisa langsung yaumi arafah, yaumi tarwiyah, yaumi ayyamil ashr boleh, atau sauma ditambah lagi sauma yaumi, ditambahi sauma yaumi. Nawaitu sauma godin an adai sunnati yaumi titik-titik. Ya. Kalau tarbiyah yaumi tarbiyah, kalau arafah ya. Enggak apa-apa. Bisa langsung lillahi ta'ala, bisa ditambah imanan wahtisaban lillahi ta'ala ya. Ini penting. Amalan-amalan selain dari yang disebut tadi, amalan apa saja yang penting untuk kita perbanyak, untuk menyibukkan diri supaya tak ada kesempatan keburukan, kemaksiatan dilakukan. Ya. Kalau kebaikannya membuat Allah cinta, berarti kalau keburukannya membuat Allah murkahnya sangat, Pak. Ya Allah, mudah-mudahan kami semua yang hadir Engkau jaga ya Allah.
engkau jaga, engkau lindungi dari mengotori 10 hari yang pertama di dalam bulan Dzul Hijjah. Semoga engkau kuatkan kami, engkau semangatkan kami ya Allah memperbanyak amal soleh. Maka di antara amal soleh di sini adalah di antaranya yang pertama memperbanyak sedekah, memperbanyak sedekah. Sedekah subuh ke masjid, pokoknya perbanyak sedekah dengan nominal yang kita rela, yang kita bisa ikhlas, yang kita bisa ridho, ya, yang kita bisa ridho, yang kita bisa ikhlas, keluarkan yang terbaik. Maksud tamun makluar pesejok sebe jubuk masuk ke kotak. Jadi di dompet itu cari umpamanya 5.000 semua yang paling bagus, ya, mon 10 saya paling bagus, mon 100 saya paling anyar. Maksudnya gitu Pak, supaya kita ini mengamalkan ayat lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan surga sehingga kamu menafakohkan dari sesuatu yang paling kamu cintai. Umpamana pada 5.000-an, mana yang kita senangi Pak? Pasti yang bagus, iya kan? Saya juga ibar ngaki kan. Sengelean BNW. Mestinya kalau sedekah atau diberikan kepada orang, pilih yang baik-baik dulu, yang baik-baik. Itu termasuk karena ada pengaruhnya. Di samping termasuk yang paling dicintai, ya umpamanya ada rentetan beda 2.000, 5.000, 10, 20, 50, 100. Kita paling cinta yang mana ini? Yang pastinya yang 100 kan? Nah, itu juga termasuk daripada lantanalul birra. Jadi umpamana pada kebi Pak, 5.000 kebi, 20 kebi, 100 kebi. Nah, cara untuk dapat mengamalkan dua, mon bodo 10, 20 ngalak 2 Pak, seanyar ya. 2 berarti 40 Pak masuk. Sisanya untuk rokok mungkin, untuk ngopi mungkin, untuk ngasih belanja anak istri. Nah, yang penting jangan tinggalkan daripada sedekah, termasuk siap-siap membeli hewan kurban. Karena jarang-jarang ketemu harinya, kecuali 10, 11, 12, 13. Kalau sebelum bukan kurban, namanya sedekah kalau nyembelih. Sesudah 13, 14 ke atas bukan kurban, tapi pahala sedekah. Apa bedanya pahala sedekah dengan pahala kurban? Kurban sudah pasti dapat pahala sedekah, sedekah belum bisa mendapatkan pahala kurban. Sedangkan pahala kurban dan sedekah dapat kedua-duanya, sedekahnya dapat, kurbannya dapat. Itu istimewanya kurban. Ia hanya ada di 4 hari ya, di bulan Dzul Hijjah. Tanggal 10 pas lebaran, 11, 12, 13 ayyamut tasrik, terkait sedekah ya. Sedekah apa saja? Air, jajan, gorengan ya, dan lain sebagainya. Itu memperbanyak sedekah. Yang kedua, memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Ya, memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Mungkin punya target selama 10 hari hatam, monggo ya, atau ndak hatam dibacanya di dalam sholat per lembar selama, pokoknya nyibukkan dengan kebaikan dah baca Quran. Yang ketiga, istiqomahkan rutin dalam melaksanakan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu sholat apa? Sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, terutama yang sunnatun muakkadah, tak meninggalkan yang ghairu muakkadah. Yang muakkadah berapa? 12 ya. 2 rakaat sebelum subuh, yaitu sholat fajar. 4 rakaat sebelum duhur, betul ya. 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Itu yang muakkad. 12 rakaat, 1 paket dalam 1 hari, dibangunkan rumah di surga oleh Allah. 1 hari Pak, sepanjang hidup. Wow, soki sampean yang punya perumahan. Iya, cuma kadang yang gini-gini tak pati diindahkan. Iya, montoju sebenarnya burung kopi kelar teretan benih tak oleh.
Keng urusan akhirat pentingkan. Iya Pak, pentingkan kalau urusan akhirat Pak. Kita saja kadang mementingkan urusan tojuk saben malam ben rokok nah, ben kopi nah, ben dengkuring ngatritan. Saben malam mentingkan hal yang besok padahal tak penting di akhirat. Bener tak oleh. Kaula seneng ngopi ya Pak. Ada ngopi kaula nika. Keng mon urusan akhirat tak idinaki ben kaula. Eman tretan. Engki sewaktu-waktu karena kita juga perlu hiburan. Iya, perlu hiburan juga. Enggak apa-apa selama aman dari maksiat, kumpul-kumpul ngopinya tak nyacain oreng. Ya, enggak apa-apa, sekali-sekali ya. Jangan terbalik. Yang tak penting dipentingkan istiqomah, yang penting tak dipentingkan ditinggal sama sekali. Nyesel pakai neng akhirat itu. Ya, makanya sunnah rawatib ini pentingkan, termasuk sunnah-sunnah semua. Jalankan semua seperti Ramadan kemarin, apa yang tak kita kerjakan dari sunnah-sunnah? Ramadan sebulan Pak, abid retan. Mau nekak perak 10 are. Eki, ya mudah-mudahan kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba ya melakukan kebaikan. Tak apa-apa bersaing, sehat bersaing, melakukan banyak amal soleh. Yang keempat, melaksanakan sholat tahajud. Nah ini yang ghairul rawatib, nggih. Sholat tahajud minimal 3 rakaat ya, minimal. Jangan 1 rakaat Pak ya. Walaupun memang ada hadisnya, sholatlah malam walaupun kamu cepatnya sholat malam itu seperti orang memeras susunya kambing atau susunya unta. Seret sak gelas. Nah, berapa menit kira-kira? 1 menit kan? Seret penuh sak gelas. Ya itu sudah. Ya 2 rakaat, 3 rakaat ya. Atau paling mepet 1 rakaat. Iya. Eman. Nah, ini karena memang anjuran para ulama. Yang ke berapa? 5, memperbanyak iktikaf di masjid. Ya, umpamanya 5 waktu diawali datangnya sebelum sholawat, mungkin pas orang ngaji duduk sudah baca Quran sudah. Ya, sampai habisnya sholat jangan langsung pulang ya. Sholat dulu. Ya, sholat dulu. Ba'diyah muakkadnya 2 rakaat, ba'diyah ghairu muakkadnya 2 rakaat. Jadi duhur itu bisa 12 rakaat kita sholat. 4 rakaat sebelum sholat fardu duhur, 4 rakaat sesudahnya, 4 rakaat sholat duhur. Jadinya berapa? 12 rakaat. Kalau bagi orang yang menikmati sholat Pak, enteng. Yang jenengan ini kan sudah terbiasa, enteng, malah kurangan ya kan? Kapan lagi yo waktu sholat yo ya kan? Kadang kalau sudah terbiasa kayak jenengan ini enteng, ringan Pak. Bagi yang baru anyaran-anyaran 5 bekto bayi cek berat nah teretan, bahkan masih menganggap sholat itu beban, berarti belum halawatul imannya, belum ini masih. Iya Pak. Iktikaf nggih, iktikaf termasuk ini. Kalau di ke masjid pas majelis jangan lupa niat iktikaf. Yang belum, nawaitul iktikaf fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Jangan lupa walaupun cuma majelis kayak gini, kita duduk di masjid niatkan iktikaf supaya dapat sunnahnya iktikaf dan keutamaannya iktikaf. Itu. Yang terakhir katanya ulama ya, bersilaturahmi. Jangan putus setretanan, silaturahmi kepada kerabat, keluarga, membantu meringankan kebutuhan mereka, mungkin ada yang perlu dibantu. Nah, ini diantaranya amal soleh yang dianjurkan di 10 hari yang pertama. Paling afdolnya 1 sampai 9 adalah puasa, tidak meninggalkan yang lain. Nanti ketika masuk tanggal 10-nya ya, 10 yang terakhir di tanggal 10 pas lebaran mulai malam takbiran ya, kalau memang ada kelebihan, tak ada hajat yang lain ya, tak ada keperluan yang lain, maka belikan hewan ternak untuk dikorbankan. Kan sekarang agak murah katanya ya, agak turun harga kambing ya, di temen itu 2,5 dapat besar, di Papreng
Dapat Pak, 2,5. Ya. Katanya harganya masih tetap Bib, tidak naik insya Allah. Harga temen ya. Nyaman ternyata, harga temen ini enak ya, lebih murah lah daripada yang lain-lain ya. Pun jamaah yang dirahmati Allah, itu sebagai kajian nyambut kita akan kedatangan bulan Dzulhijjah. Semoga Allah ridhoi ya. Allah ridhoi apa yang kita niatkan, apa yang kita dengarkan, terketuk dalam hati kepingin jalani, semoga diridhoi. Kalau diridhoi oleh Allah, jalan Pak, saged bisa ngamal lagi. Tak kira tak bisa, bisa kalau sudah Allah meridhoi. Makanya banyak-banyak minta ya kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mengerjakan apa yang dianjurkan, yang disunnahkan, yang diutamakan di dalam agama kita. Okay? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan ibadah kurban para rawuh ya, terkait dengan ibadah kurban ada apa namanya? Ada keterangan ya dari ulama terkait dengan hikmah dan keutamaan berkurban ya. Apa diantaranya? Sebelum kita sebut terlebih dahulu, kita mengenali definisinya kurban. Yang pertama, okay, kurban itu adalah ibadah dalam 1 tahun sekali di waktu yang ditentukan, yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Jelas nggih? Ya. Jadi tidak sembarangan hari, tidak sembarangan waktu ditentukan oleh Islam dan sangat dianjurkan ya. Nanti ada keterangannya, hadisnya sama, serupa dengan, mirip-mirip dengan hadis yang tadi. Yang kedua, kurban itu mempunyai atau memiliki banyak keutamaan-keutamaan yang terkait dengan dalil-dalil ya, yang jelas di dalam Al-Quran khususnya, dan hadis yang paling banyak yang menerangkan tentang keutamaan kurban. Kurban itu kata ulama lughat okay, berasal dari bahasa Arab. Jadi kurban itu mengadopsi gitu ya, mengadopsi dari bahasa Arab. Kurban itu Pak, iya, dari kalimat apa? Korubah ya, yakrobu, kurban au kurbanan. Artinya apa? Korubah itu artinya adalah mendekat. Jadi artinya dekat atau mendekat. Itu arti bahasanya korubah, mendekat. Sedangkan arti istilahnya yang lebih luas, kurban atau korubah itu adalah suatu amalan ya. Jadi kurban itu adalah suatu amalan yang mendekatkan diri seorang hamba yang melakukannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna kurban ya, secara bahasa, secara istilah. Sedangkan secara khusus maknanya ya tadi, menyembelih, membeli binatang ternak lalu disembelih di hari tertentu, dagingnya dibagikan ya kepada pihak-pihak yang boleh menerima. Lebih luas kalau kurban ini daripada zakat. Kalau zakat cuma 8 golongan, luar 8 golongan tak sah zakatnya. Iya. Tapi kalau kurban yang terutama yang fakir miskin diutamakan, umumnya tetangga, sanak tauladan, keluarga, kenalan, sekitar lingkungan terlebih dahulu ya. Mau kaya miskin boleh, dikasih rata boleh. Kalau masih banyak lebih, mungkin ada yang tanya, boleh apa enggak Ustadz sisanya ya, dikasihkan ke tempat di sana, saya punya tempat setiap tahun saya kasih Ustadz, di situ tempat banyaknya kristenisasi karena masyarakatnya sangat
Masyarakat muslimnya sangat miskin. Ya. Sangat lemah. Jarang makan daging, Mbak. Itu ada ulama yang membolehkan asalkan warga yang berada di sana sudah kebagian dan mereka puas dengan pembagiannya. Umpamanya 1 kiloan dapat semua, daging masih melimpah ruah. Kemana ini? Kayak di Mekah itu, dimakan orang Mekah suge-suge. Tak kira, Pak, dikeluarkan ke luar kota yang miskin-miskin, Pak. Jadi boleh, asalkan lingkungannya sudah rata dapatnya. Paham ya? Asalkan lingkungannya sudah rata dapat. Kalau bisa nominalnya, hitungannya yang banyak. Iya, kalau memang cukup, umpamanya sapi 2, ya, sapi 2, terus dengan jumlah masyarakat taruhlah mungkin 100, ternyata 1 kiloan itu cukup, bahkan lebih, kasih 1 kilo. Jangan setengah kilo, biar puas mereka. Apalagi yang miskin jarang-jarang, Pak, makan daging, Pak. Iya, ngelihat sok tonggonya masak daging itu, ya Allah, dia tempe, tahu setiap hari, Pak. Gembal, lontong, tapi daging jarang. Kan mesem kan? Ketika mendapatkan bagian tersebut. Nah, itu penting, ya, terkait dengan kurban. Jadi kurban makna secara khusus di sini adalah merupakan tindakan menyembelih hewan kurban, ternak, kambing, sapi dan onta, ya, pada hari tertentu di hari raya Idul Adha 10, 11, 12, 13. Itu termasuk rangkaian Idul Adha. Walaupun 11, 12, 13 punya hari tersendiri namanya Ayyamut Tasrik. Apa artinya tasrik itu? Jemur. Tasrik itu artinya jemur. Orang dulu tak punya kulkas. Iya kan? Jadi tak bisa di kulkas, Pak. Ya kalau di kutub nyaman, kulkasnya di depan rumah. Salju kan? Taruh situ tahunan, awet. Sehingga tidak perlu dijemur. Kalau orang dulu, apalagi di sekitar Mekah, dapat dagingnya 3 juta orang yang berkorban ketika itu. Mana terus? Ya, kalau orang dulu, Pak, tidak ada kulkas, ya satu-satunya jalan. Jadi orang dulu ketika dapat daging itu dieresi tipis-tipis. Dendeng dibikin dendeng, Pak. Jemur, Pak. Di Arab panas kan? Sehari sudah kering, Pak. Awet bertahun-tahun. Dimakan 1 hari. Aduh, ngeblak. Iya kan? Sehingga perlu disimpan, Pak. Iya, sehingga jadilah dendeng-dendeng yang dijemur selama 3 hari. Tapi itu tetap kurban, dinamakan hari raya kurban tetap. Kenapa? Karena nilai sembelihan ternak masih bermakna kurban. Terkait dengan hikmah dan keutamaannya, yang pertama, ini penting sekali, ya. Sebagai tanda bukti keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah, serta ikut sertanya mengagungkan, menghidupkan syiar-syiar Allah. Ini kalau tak orang yang betul-betul takwa, tak kira akan menjalankan kurban, Pak. Makanya dikatakan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, dia itulah yang betul-betul bertakwa hatinya. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan, ya. Yang kedua, apa hikmah dan keutamaan daripada kurban ini, Bapak Ibu? Yang kedua, mengenang kembali ujian kesabaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya serta keluarganya dalam menjalani ujian kehambaan yang berupa apa? Mengorbankan apa yang dia miliki karena Allah. Bahkan puncaknya apa yang dia cintai lebih memilih Allah. Anak, ya kan? Amwal wa aulad, ini sesuatu yang paling kita cintai, betul? Paling kita senangi nih. Sehingga itu dijadikan ujian terbesarnya Nabiullah Ibrahim. Bagaimana tidak, sampai umur 80 tahun lebih beliau belum dikaruniai anak. Minta setiap hari, Rabbi habli, Rabbi habli. Makanya hati-hati yang belum kawin, ya,
terus ngebet, ya Allah saya kasih anak laki, ya Allah kasih anak laki dulu, ya Allah anak laki dulu, ya Allah. Kalau nanti dikasih sama Allah, siap-siap nikmat yang kau paksa, kau pinta, tidak menurutku tapi keinginanmu aku kasih, akan kujadikan alat ujian padamu. Wah, kayak Nabi Ibrahim, ya ndak? Rabbi habli minas sholihin, minta anak keturunan yang soleh. Nabi pengen punya anak keturunan laki, Pak. Begitu dikasih sama Allah di usia yang cukup tua, ya, tumbuh menjadi anak-anak remaja yang soleh, yang taat. Ujian terbesar sengguhan yang disampaikan ke anak, ya kan? Falamma balagha ma'ahus sa'ya, katanya Allah, maka tatkala sampai umurnya Nabi Ismail baligh, ya kan? Qala, berkatalah Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku bermimpi, ya, aku melihat di dalam mimpi, atau aku bermimpi, anni adbahuka, saya diperintah menyembelih kamu, nak. Lihat kalimatnya, saya diperintah menyembelih kamu, nak. Ibrahim tidak mengatakan, Allah tidak mengatakan anni aqtuluka, saya diperintah membunuhmu, nak. Bedakan ini, nggih. Aktulu sama adbah, padahal sama-sama mati, tapi kalimatnya tidak pakai aktulu tapi adbahu. Ternyata tasawufnya di situ, hadirin dirahmati Allah, kita diajarkan, ya, jangan merasa memiliki apa yang kau miliki, bahkan dirimu, tapi merasalah dititipi hartamu, titipan Allah. Merasalah seperti itu, sehingga ketika diminta sedekah tidak berat, ketika diminta kurban tidak berat, diminta zakat tidak berat, diminta berangkat umroh tidak berat, diminta berangkat haji sama Allah tidak berat. Kenapa? Ini orang sudah jiwanya sudah bisa merasa bahwa sebetulnya harta yang saya cari ini titipan dari Allah. Itu tasawufnya seperti itu. Kalau Allah mengatakan aktuluka, maknanya sulit untuk bisa iya kan? Ngeri nanti ini maknanya ini, ya. Sehingga Nabi Ibrahim bilang, aku diperintah menyembelihmu, nak. Bagaimana pendapatmu? Ya, mada taroh, bagaimana pendapatmu? Ternyata di luar dugaan, anak yang soleh, lahir dari emak bapak yang soleh, ketika diminta oleh ayahnya sebagai ujian dari Allah, langsung spontanitas menjawab dengan mantap, dengan penuh keyakinan, qala ya abatif alma tu'mar, ayah, kalau memang itu perintah, ya, kerjakan, satajiduni insyaallah binas sabirin, kau akan dapati aku anak yang soleh atau anak yang sabar, dulur. Sukses ternyata hanya ujian, Mbak. Makanya anak-anak kita kalau ngudoh ujian, harta yang banyak goda kita, digoda, eman, nyare susah, keluar, itu godaan, betul, godaan. Diujilah melalui zakat, sedekah, santunan anak yatim, diantaranya kurban, nyereng, ya, tinggal kita bagaimana bisa memanajemennya. Beb, sepertinya tahun ini saya belum siap kurban. Kenapa? Sebentar lagi anak saya sekolah, Beb, daftar mahal. Memang betul, nyata, umpamanya tidak bohong. Iyalah, karena kurban itu ada kurban sunnah, ada kurban wajib. Menurut Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, itu sunnatun mu'akkadah. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah adalah wajib bagi yang mampu. Nah, kita penganut Syafi'i, nyari saya nyaman kan, saya tak wajib, sunnah. Tapi ini sunnahnya bukan seumur hidup sekali, sunnahnya adalah setiap tahun kalau mampu. Kalau tidak mampu kayak Abu Bakar, kalau Nabi setiap tahun, ya, korbannya Nabi setiap tahun, pasti Nabi berkorban. Sehingga Imam siapa tadi? Abu Hanifah menghukumi wajib. Sedangkan yang lain menghukumi sunnah. Memang kurban itu wajib untuk Nabi, tapi untuk umatnya sunnah. Kenapa? Ada sabdanya Nabi yang lain ketika ditanya tentang kurban, huwa sunnatu abikum Ibrahim. Kurban itu amalan sunnah, boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Sunnahnya Nabi Ibrahim.
Nabi wajib atas dirinya, tapi sunnah atas umatnya. Sehingga Imam Syafi'i tak mengambil yang ngambil yang tengah-tengah, sunnah tapi muakkad. Ya, ada yang berkelompok, ada yang sendiri. Yang sendiri hanya kambing, yang boleh berkelompok sapi, onta. Itu aturannya seperti itu. Jadi kalau memang mampu setiap tahun tak apa-apa, keluarkan. Kalau tak mampu kayak Abu Bakar, gantian, tahun depan kurban, tahun depan tidak, tahun depan kurban, tahun depan tidak. Artinya katanya ulama, amaliyanya Abu Bakar ini untuk menyatakan, menjelaskan bahwa kurban ini sunnah. Sunnah. Jadi ulama-ulama kita ini dienakkan sama ulama kita. Mau milih yang kuat wajib, mau milih yang sedang-sedang sunnah muakkad. Jadi bebas, tidak apa-apa. Ya, kalau sudah ikut sunnah berarti ya sudah sunnah hukumnya. Cuma kadangkala hati-hati. Menurut Imam Syafi'i, sunnah bisa menjadi wajib. Gara-gara apa? Gara-gara salah ngomong. Korban sunnah bisa menjadi hukum wajib. Satu, gara-gara nadar. Nadar. Engkok pokokna tang potra deki mon daftar. Nah, ini kan zamannya daftar sekolah ya. Daftar aliyah, daftar negeri, daftar UNED, UNMU dan lain sebagainya, lolos engkau kurbanah. Pak, sebelum kurban masuk, Pak. Anaknya masuk. Kurbannya sudah bukan kurban sunnah tapi wajib. Bedanya sunnah sama wajib. Kalau sunnah boleh ngambil sepertiga. Satu kambing dibagi tiga. Ya, 3/3, 1/3 ya. Setengah, 1/3 pertama yang punya, sepertiga yang sepertiga yang tengah-tengah fakir miskin, sepertiga yang sisanya semua kalangan. Boleh ngambil kalau sunnah, tapi kalau jadi kurban nadar wajib, tak boleh ngambil sedikit pun. Termasuk kata-kata gini, sampean punya kambing 4, ya, punya kambing 5. Ini satu saya kurbankan ini. Saya kurbankan ini. Itu jadi kurban wajib. Ya, panjang karena sudah adzan ya. Wis pokoknya yang penting-penting aja, nggih. Yang terpenting lagi hati-hati panitia sudah umum dan ini diingatkan lagi, jangan sampai semua bagian kurban itu dijual, ada yang dijual. Ya, tidak boleh. Maksudnya sebelum sampai kepada yang nerima, ya, jangan sampai dijual. Karena itu semua masuk hukum kurban. Namanya kurban harus ditasarufkan kepada yang menerima, mau panitia, mau yang miskin, silahkan. Ya, jangan sampai dijual. Apalagi dipakai membayar tukang nyembelih. Dipinta, pengurbannya diminta. Biasanya Pak, sampean kan minta tolong sama masjid supaya masjid punya kegiatan, supaya orang-orang yang tak pernah ke masjid datang ke betul. Itu tujuannya. Kalau di Arab tidak ada nyembelih di masjid, itu tidak ada Pak. Maksudnya di pelatarannya masjid tidak ada. Tapi kenapa di Indonesia ulamanya menganjurkan di masjid? Karena masjid ya jarang didatangi orang-orang yang memang tidak pernah ke masjid. Cuma kalau korban biasanya pasti datang. Maksudnya kau nih Islam iman, nih setahun sekali lihatan masjidnya kau nih. Itu loh maksudnya gitu. Ada syiarnya ya, syiar masjid. Dan hati-hati dalam hal bersih suci, najis dan lain sebagainya harus dijaga. Karena memang resikonya itu kalau di masjid ya, resikonya ya itulah. Terus banyak orang-orang nanti yang takut junub, takut dan lain sebagainya, seliweran di masjid. Jadi harus super ngati-ngati. Makanya kepanitiaan itu harus ngerti tentang hal kurban. Bukan cuma cara nyembelihnya, ngedum dagingnya, hukum-hukumnya yang terkait dengan masjid harus ngerti, harus ada kajian khusus. Kalau kayak gini tak nutut sudah dan selesai. Mudah-mudahan jadi ilmu manfaat, ilmu yang barokah. Semoga yang sedikit bisa menjadi bahan untuk sanggup menyongsong datangnya hari raya kurban. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.